Al-Farabi sejak dini memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap bidang keilmuan. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, dan aritmatika dasar. Al-Farabi berasal dari keluarga bangsawan militer Turki. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Auzalak Al-Farabi. Ia lahir di Wasij, sebuah dusun kecil di kota Farab, Provinsi Transoksiana, Turkestan, sekitar tahun 890. Al-Farabi pindah ke Bukhara untuk menempuh studi fikih dan ilmu-ilmu lainnya, setelah menyelesaikan studi dasarnya. Pada saat itu, Bukhara merupakan ibu kota dan pusat intelektual dinasti Samaniyah yang menganggap dirinya sebagai bangsa Persia. Pada saat Al-Farabi di Bukhara, dinasti Samaniyah di bawah pemerintahan Nasr bin Ahmad. Munculnya dinasti ini menandai munculnya budaya Persia dalam Islam. Pada masa inilah Al-Farabi mulai berkenalan dengan bahasa dan budaya serta filsafat Persia. Juga di Bukhara inilah Al-Farabi pertama kali belajar tentang musik. Kepakaran Al-Farabi di bidang musik dibuktikan dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Musiko Al-Kabir. Sebelum dia tenggelam dalam karir filsafatnya, ia adalah seorang qadhi. Setelah melepaskan jabatan qadhinya, Al-Farabi kemudian berangkat ke Merv untuk mendalami logika Aristotelian dan filsafat. Guru utama Al-Farabi adalah Yuhana bin Haylan. Di bawah bimbingannya, Al-Farabi membaca teks-teks dasar logika Aristotelian, termasuk analitika posteriora, yang pada masa itu belum pernah dipelajari orang-orang Muslim. Setelah dari Merv, bersama gurunya ia berangkat ke Baghdad sekitar tahun 900. Pada masa kekhalifahan Al-Muqtadir 908-932, bersama gurunya ia berangkat ke Konstantinopel untuk lebih memperdalam filsafat. Tetapi, sebelumnya ia sempat singgah beberapa waktu lamanya di Haran. Pada rentang tahun 910-920 ia kembali ke Baghdad dan di sana ia menemui Mata bin Yunus, seorang filsuf Nestorian yang telah memiliki reputasi tinggi dalam bidang filsafat. Al-Farabi belajar logika Aristotelian kepada Mata bin Yunus. Karena kecemerlangannya, reputasi Al-Farabi dengan singkat mampu mengungguli reputasi gurunya dalam bidang logika. Pada akhir tahun 942, ia pindah ke Damaskus karena situasi politik Baghdad yang memburuk. Dia sempat tinggal di sana selama 2 tahun. Waktu siangnya digunakan untuk bekerja sebagai penjaga kebun dan malam hari dihabiskan untuk membaca dan menulis karya-karya filsafat. Dengan alasan yang sama ia pindah ke Mesir lalu pada akhirnya kembali lagi ke Damaskus pada tahun 949. Selama masa tinggal di Damaskus yang kedua, Al-Farabi mendapat perlindungan dari putra mahkota penguasa baru Syria, Saif ad-Daulah. Dalam perjumpaan pertamanya, Saif ad-Daulah sangat terkesan dengan Al-Farabi karena kemampuannya dalam bidang filsafat, bakat musik, serta penguasaannya atas berbagai bahasa. Kehidupan sufi asketik yang dijalaninya membuat ia tetap berkehidupan sederhana dengan pikiran dan waktu yang tetap tercurah untuk karir filsafatnya. Akhirnya, pada bulan Desember tahun 950 ia meninggal dunia di Damaskus pada usia 80 tahun. Filsafat Al-Farabi terkenal dengan filsafat kenabian. Filsafat kenabian Al-Farabi terkait erat dengan ajarannya tentang hierarki daya jiwa manusia. Menurutnya, kemampuan jiwa manusia terbagi ke dalam 5 tahap. Pertama, daya pertumbuhan. Daya ini memungkinkan manusia untuk tumbuh. Kedua, daya penginderaan. Daya ini memungkinkan manusia untuk menerima rangsangan seperti panas dan dingin, mampu mengecap, membau, mendengar suara, dan melihat. Ketiga, daya nafsu. Daya ini memungkinkan manusia untuk merasakan suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Keempat, daya khayal. Daya ini memungkinkan manusia untuk memperoleh kesan dari hal-hal yang dirasakan setelah objek tersebut lenyap dari jangkauan indera. Kelima, daya pikir. Daya ini memungkinkan manusia memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang mulia dan yang hina, serta untuk menguasai seni dan ilmu. Selain filsafat kenabian, Al-Farabi juga menggagas konsep emanasi. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana realitas alam yang beraneka ragam berasal dari yang tunggal. Salah satu problem filsafat adalah masalah ketunggalan dan keragaman. Apakah alam ini tunggal ataukah aneka?
Kaum agamawan cenderung ke arah monisme ketunggalan karena mereka meyakini bahwa dunia ini diciptakan dan dikontrol oleh Zat yang tunggal. Bagi seorang filsuf yang bertuhan, pasti pikiran Al-Farabi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia ingin menjelaskan lebih mendalam bagaimana realitas alam yang plural ini berasal dari yang tunggal. Untuk memecahkan persoalan tersebut, ia mengambil inspirasi dari ajaran kaum Neoplatonisme, sebuah ajaran yang bermuara pada Plotinus, murid Plato. Menurut Neoplatonisme, alam ini muncul dari yang satu melalui proses emanasi. Al-Farabi memberikan penjelasan tentang emanasi dari wujud pertama dalam suatu cara yang sangat sistematik. Pelimpahan pertama dari wujud pertama adalah akal pertama yang mampu memikirkan penciptanya dan dirinya sendiri. Tindakan memikirkan penciptanya menghasilkan akal kedua, sedangkan tindakan memikirkan dirinya sendiri menghasilkan langit pertama. Seperti halnya akal pertama, akal kedua memikirkan penciptanya sehingga menghasilkan akal ketiga, dan memikirkan dirinya sendiri sehingga menghasilkan bintang-bintang. Proses ini terus berlanjut hingga memunculkan akal keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Sampai akal ke-10, selesailah proses emanasi akal. Tetapi, dari akal ke-10 ini muncul materi dasar, seperti 4 unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, yang menempati tempat teratas dalam hierarki wujud.